rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan oleh Allah pada pagi hari ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Al-Baqiyatus Shalihat yang ditulis oleh guru kami yang mulia Fadilatul Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala. Dan insyaallah kita akan memasuki zikir yang ketiga yang disyariatkan setelah sholat 5 waktu. Seperti yang kita lihat bersama di layar, ini adalah zikir yang ketiga setelah sebelumnya. Zikir yang pertama adalah Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Kemudian yang kedua adalah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, atau tabarakta dzal jalali wal ikram. Maka yang ketiga setelah itu yang kita baca apa? Adalah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minka al jaddu. Beliau mengatakan marratan wahidah, dibaca zikir ini 1 kali. Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, zikir yang ketiga ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Kita tahu bahwasanya zikir setelah sholat ini adalah bagian dari ibadah, dan ibadah tidak boleh kita lakukan kecuali ada memang dasarnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam sebuah hadis, seorang penulis dari sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau menceritakan bahwa kataba Muawiyah ila Al-Mughirah. Muawiyah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau menulis kepada Mughirah. Mughirah di sini adalah Mughirah bin Syu'bah. Dua-duanya adalah sahabat Nabi SAW, ya. Muawiyah dengan Mughirah bin Syu'bah. Dan Muawiyah sebagai seorang, saat itu sebagai seorang khalifah, pemimpin negara. Kira-kira apa yang ditulis oleh seorang khalifah kepada Mughirah bin Syu'bah? Apakah dia bertanya tentang masalah bagaimana keadaan ya rakyat di daerah sana atau di provinsi sana? Mungkin itu yang disangka oleh sebagian besar dari kita. Tapi ternyata isi dari surat tadi, uktub ilayya ma sami'ta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu khalfas salah. Tuliskan kepadaku, kata Muawiyah. Ini menunjukkan tentang kesolehan beliau, perhatian beliau terhadap sunnah Nabi, sampai
masalah zikir setelah sholat. Seorang khalifah tanya tentang zikir setelah sholat. Tuliskan kepadaku apa yang engkau dengar dari Nabi SAW berupa zikir setelah sholat. Dan ini maksud adalah sholat 5 waktu. Jadi bukan hanya memikirkan tentang masalah negaranya, masalah keamanan, masalah politik dan seterusnya, tapi beliau sangat perhatian tentang ibadah sampai mengirim surat dengan tujuan untuk mengetahui apa yang disyariatkan setelah sholat 5 waktu berupa zikir. Fa'amla alayyal Mughirah, maka penulis dari Mughirah ini menceritakan bahwa Mughirah menjawab permintaan dan pertanyaan dari Muawiyah. Maka beliau pun mengimla, yaitu mengatakan kepadaku, tulis apa yang aku ucapkan. Qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul khalfas shalah. Tulis di dalam surat ini, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalfas shalah, di belakang salat. Maksudnya adalah setelah salat 5 waktu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini dalam sebuah lafaz. Dalam lafaz yang lain seperti yang tertera di atas. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada tambahan di sini, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru setelah itu, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, ini adalah dasar dari zikir yang ketiga ini. Dan dibaca 1 kali. Dibaca 1 kali berdasarkan riwayat yang sahih. Di sana ada sebuah riwayat, ada memang di dalam Sahih Bukhari. Dan disebutkan di situ dibaca 3 kali. Namun para ulama rahimahumullah menghukumi riwayat yang di situ disebutkan 3 kali ini adalah riwayat yang syadzah, riwayat yang aneh. Kemudian di sana ada riwayat yang lain, setelah sholat subuh dan juga setelah sholat maghrib dibaca 10 kali. Tapi riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Jadi yang dibaca 3 kali riwayatnya aneh atau syadzah. Dan yang dibaca 10 kali setelah sholat subuh dan juga setelah sholat maghrib, ini adalah riwayat yang lemah. Dan riwayat yang syadzah tidak boleh diamalkan. Yang diamalkan lawan dari syadz, yaitu mahfuz, yang terjaga. Dan yang terjaga di sini adalah riwayat yang menyebutkan 1 kali saja. Adapun riwayat yang lemah tadi, maka jelas ya, yang lemah ini jangan kita amalkan dan kita mencukupkan diri dengan yang sahih. Dan para ulama menjelaskan kemungkinan di situ, yaitu riwayat yang menyebutkan 10 kali setelah sholat maghrib dan juga sholat subuh, ini kemungkinan rawinya dia kurang hafalannya, sehingga dia menjadikan zikir yang seharusnya dibaca ketika pagi dan petang dianggap itu adalah sebagai zikir setelah sholat. Iya. Ini yang dijelaskan oleh para
ulama rahimahumullah, intinya di sana ada 3 riwayat. Pertama, yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim hanya 1 kali saja dibaca. Muttafaqun alaih. Kemudian yang kedua dibaca 3 kali. Dan ini hanya ada di dalam Sahih Bukhari, riwayat yang syadzah sebagaimana ini dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian yang ketiga adalah riwayat yang menyebutkan 10 kali dan dia adalah riwayat yang tidak sahih. Sekarang kita ingin mengetahui tentang makna dari zikir ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan ini adalah kalimat tauhid. Ya, ini adalah kalimat at-tauhid. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Orang yang mengatakan ucapan ini, secara ringkas saja kita sampaikan maknanya, berarti dia telah berjanji untuk tidak menyerahkan ibadah kecuali kepada Allah. Wahdahu la syarikalah. Wahdah artinya dia semata. Dia semata. Dan ini menguatkan kata illallah. Karena illallah artinya apa? Kecuali Allah. Wahdah, dia saja. Ini menguatkan kata illallah. Dia saja. Jadi seseorang ketika mengatakan la ilaha illallah wahdah, semakin menguatkan bahwasanya dia selama hidupnya dalam keadaan apapun tidak akan menyerahkan ibadah kepada selain Allah. La syarika lahu. Tidak ada sekutu baginya. Ini menguatkan la ilaha. Karena makna la syarika lahu tidak ada sekutu baginya. Dan makna la ilaha tidak ada sesembahan selain dia. Berarti kalimat la ilaha illallah di sini dikuatkan dengan ucapan wahdahu la syarikalah. Karena menunjukkan tentang pentingnya kalimat tauhid. Karena ini adalah syarat mutlak untuk masuk ke dalam surga. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. La tadkhulu al-jannah illa nafsun muslimah. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali seorang yang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya bagi Allah seluruh kerajaan. Baik kerajaan yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Dan ini menjelaskan tentang sebab. Kenapa kalimat ini diucapkan? Kenapa seseorang mengatakan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah? Karena sebabnya adalah lahul mulk. Karena seluruh kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah. Selain Allah tidak ada yang memiliki meskipun hanya mithqala dzarrah, meskipun hanya seberat semut. Yang disembah selain Allah baik berupa makhluk hidup maupun makhluk yang mati, tidak ada di antara mereka yang menguasai meskipun hanya sedikit saja. Lahul mulk, hanya milik Allah seluruh kerajaan, seluruh kekuasaan baik di langit maupun di bumi. Sehingga kalau demikian tidak boleh bagi seseorang dan haram bagi seseorang
menyerahkan ibadahnya meskipun hanya sedikit kepada selain Allah. Jadi di sini ada penyebutan kalimat la ilaha illallah dan juga penyebutan sebab kenapa kita mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Walahul hamdu, dan baginya lah seluruh pujian. Seluruh kekuasaan kerajaan adalah milik Allah. Walahul hamdu, dan seluruh pujian juga milik Allah. Yang dimaksud dengan seluruh pujian adalah milik Allah, maksudnya Allah SWT dialah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Sehingga kalau memang Allah SWT yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, kita menetapkan bahwasanya Allah SWT dialah yang maha mengetahui. Berarti kita menetapkan sifat ilmu, sifat mengetahui bagi Allah, dan kita mengatakan maha, dan arti maha adalah mencapai puncaknya. Berarti kita menetapkan sifat ilmu yang sempurna bagi Allah. Sempurna sifat ilmunya, sifat ilmu yang tidak didahului dengan kejahilan. Karena dari dulu tidak ada awalnya, Allah SWT itu maha mengetahui. Berbeda dengan makhluk. Kita belajar, kita duduk bersama guru kita, kemudian kita tahu, artinya tahunya kita didahului dengan ketidaktahuan. Itu sifat ilmu, tapi ada kekurangannya, yaitu didahului dengan ketidaktahuan. Sifat ilmu bagi Allah maha sempurna, karena tidak mungkin Allah SWT lupa. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah SWT tidak akan lupa. Ilmu Allah tidak didahului dengan kebodohan dan tidak diakhiri dengan kelupaan. Berbeda dengan ilmu manusia. Sekarang kita belajar, dan mungkin nanti kita akan bersama-sama menghafal zikir ini. Tapi kalau tidak diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, hari ini juga bisa lupa. Hari ini juga bisa lupa, tidak nunggu hari ini, mungkin 1 jam lagi kita lupa. Itu keadaan kita. Ilmu yang kita miliki ada banyak kekurangannya. Adapun Allah, maka ilmunya adalah maha sempurna. Itu tentang sifat ilmu. Sifat-sifat yang lain sama, maha sempurna. Setiap sifat yang Allah miliki itu adalah sifat yang mencapai puncak kesempurnaan. Allah SWT memiliki sifat pengampun. Maka sifat pengampun yang dimiliki oleh Allah adalah mencapai puncak kesempurnaan, yaitu Allah SWT maha pengampun. Sampai dosa yang paling besar sekalipun, kalau kita datang kepada Allah dan bertobat, dan memenuhi syarat-syarat taubat yang nasuha, maka Allah SWT akan mengampuni dosa seseorang. Sehingga ucapan kita walahul hamdu, dan baginya lah segala puji, berarti kita menetapkan bahwa seluruh sifat kesempurnaan adalah milik Allah. Dan ini juga merupakan sebab. Ya, ini merupakan sebab kenapa kita mengucapkan la ilaha illallah. Karena dialah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Adapun selain Allah yang disembah, maka mereka tidak memiliki yang demikian. Berarti yang berhak untuk disembah adalah yang maha berkuasa dan maha memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ini juga sebab kenapa kita hanya menyembah Allah, karena yang mampu untuk melakukan segala sesuatu adalah Allah. Ketika kita butuh, ketika kita memiliki hajat, dalam keadaan punya masalah atau sulit ekonomi, atau punya masalah keluarga,
punya masalah anak, siapa yang bisa menyelesaikan permasalahan kita? Permasalahan semuanya itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang mampu untuk melakukan segala sesuatu. Selain Allah tidak bisa melakukan yang demikian. Kemudian beliau mengajarkan Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak ada yang mencegah terhadap apa yang Engkau berikan. Ya Allah, tidak ada yang mencegah terhadap apa yang Engkau berikan. Kalau Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, berkeinginan untuk memberikan kepada kita sesuatu, memberikan kedudukan, memberikan jabatan, memberikan rezeki, maka la mani'ah, tidak ada yang bisa mencegahnya. Bahkan seandainya seluruh manusia mereka berkumpul, kalau mau ditambah lagi seluruh jin, mereka semuanya berkumpul untuk mencegah pemberian Allah kepada kita, maka mereka tidak akan bisa mencegah pemberian tersebut. Pasti apa yang sudah Allah tulis, yang sudah Allah takdirkan akan sampai kepada kita, pasti akan sampai kepada kita. Orang yang hasad, menghasadi, orang yang dia berkeinginan untuk supaya kita ini enggak mendapatkan rezeki tersebut, tidak lancar usahanya, tidak mendapatkan kenaikan jabatan dan seterusnya. Kalau Allah SWT menghendaki untuk memberikan, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi. Ini sebuah keyakinan yang harus ada di dalam diri kita, sehingga seseorang tenang di dalam hidup. Karena Allah SWT yang dia sembah, yang dia telah puji dengan mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Termasuk di antara kekuasaannya, kalau dia ingin memberikan sesuatu kepada kita, tidak akan ada orang, tidak akan ada makhluk yang bisa menghalang. Yakinlah bahwasanya apa yang sudah Allah tulis di dalam Lauhul Mahfuz, dan itu adalah memang takdirnya rezeki kita, itu akan sampai kepada kita bagaimanapun orang lain berusaha untuk menghalangi. Kemudian wala mu'tiya lima mana'ta. Sebaliknya, kita juga harus meyakini bahwa tidak ada yang bisa memberi terhadap apa yang Allah cegah. Artinya kalau Allah SWT menghendaki untuk tidak memberikan rezeki ini kepada kita, memang tidak ada takdirnya di sana bahwasanya kita mendapatkan jabatan ini. Tidak ditulis di sana bahwasanya kita mendapatkan rezeki ini. Maka tidak akan ada orang yang bisa memberikan. Meskipun pejabat, orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita berusaha untuk menyampaikan itu kepada kita, kalau Allah SWT sudah tulis, kamu tidak akan menjadi, ya, tidak akan mendapatkan kedudukan ini, tidak akan mendapatkan jabatan ini, maka mustahil jabatan tersebut bisa kita dapatkan. Mustahil rezeki tersebut bisa kita dapatkan. Pasti di sana ada penghalang yang menjadikan rezeki tersebut tidak sampai kepada kita. Nah, ini perkara yang harus kita yakini, dan ini menunjukkan keharusan bertawakal dan bergantung hanya kepada Allah. Di dalam masalah pemberian, di dalam masalah dunia ini, masalah rezeki, masalah jabatan, masalah anak dan lain-lain,
Seorang sudah berusaha untuk memiliki anak. Tapi kalau sudah Allah tulis tidak memiliki, ya tidak akan bisa. Sebaliknya, seseorang berusaha untuk menghalangi, nggak punya anak, tapi kalau Allah SWT tulis hamil, maka dia akan hamil biiznillah. Nah, ini semua menunjukkan bahwasanya segala sesuatu adalah di tangan Allah dan kewajiban kita adalah bertawakal kepada Allah, bukan bertawakal kepada makhluk. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau ini kita pahami dan kita baca setelah sholat 5 waktu, betapa bahagianya hidup seseorang. Enggak akan tamak, rakus, ya, dan senantiasa resah, khawatir. Kenapa? Karena dia memahami makna kalimat Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau berikan ya Allah, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau cegah. Kemudian yang terakhir, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan tidak akan bermanfaat kepada orang yang memiliki hartanya. Minka, darimu ya Allah, al-jaddu, hartanya. Al-jadd di sini maknanya adalah harta. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, artinya harta yang kita miliki atau harta yang dimiliki oleh orang yang memiliki harta tadi tidak akan bermanfaat di sisi Allah di hari kiamat. Yang akan bermanfaat di hari kiamat adalah amal saleh. Adapun al-jaddu la yanfa', ini tidak akan bermanfaat bagi orang yang memiliki harta tersebut. Jadi jangan seseorang berangan-angan harta yang dia miliki sekarang ini akan bisa membeli kebahagiaan dia kelak di akhirat. Tidak akan bermanfaat harta. Ini kalau hartanya di dunia tidak digunakan untuk beramal soleh, maka tidak akan bermanfaat di akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak akan bermanfaat harta dan juga anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dalam keadaan membawa hati yang bersih. Dan Allah SWT menceritakan di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Abu Lahab dikabarkan oleh Allah dia akan masuk ke dalam neraka karena meninggal dalam keadaan kafir, mengganggu Nabi SAW. Dia memiliki harta, memiliki usaha. Allah mengatakan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan bermanfaat hartanya dan apa yang dia usahakan. Anak-anaknya tidak akan bermanfaat baginya. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, menceritakan orang-orang yang mereka masuk ke dalam neraka, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Tidak bermanfaat bagiku hartaku. Halaka anni sultaniyah, dan telah hilang dariku kekuasaanku. Kekuasaanku yang aku miliki di dunia dan hartaku yang aku miliki di dunia ternyata tidak memberikan manfaat sedikit pun bagiku di hari kiamat. Yang bermanfaat kalau harta tadi memang digunakan di dunia untuk beramal soleh. Digunakan untuk membeli sesuatu yang mendukung ibadah dia. Pakaian untuk beribadah, atau sesuatu untuk mendengarkan kajian, atau safar, bepergian ke tempat tertentu untuk menghadiri kajian, atau menyekolahkan anak di pondok pesantren misalnya.
atau digunakan untuk membangun masjid, atau digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, harta yang demikian itulah yang akan bermanfaat di akhirat karena digunakan untuk beramal soleh. Adapun hanya sekedar memiliki harta saja, bagaimanapun banyaknya harta yang dia miliki, maka sebagaimana ucapan Nabi SAW, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, tidak akan bermanfaat harta yang dimiliki oleh orang yang memilikinya. Yang bermanfaat adalah amal saleh. Dan ini tentunya kalau diucapkan oleh seseorang setelah sholatnya dan dia memahami, maka dia tidak akan tertipu dengan harta yang dia miliki. Dia tahu, dan ini adalah peringatan dari Nabi SAW bahwasanya yang bermanfaat ya bukan hartamu, tapi yang bermanfaat adalah amal solehmu. Sebelum kita tutup, kita baca bersama dulu dan semoga nanti bisa dihafal dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ditirukan sambil dibaca ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Baik. Tolong dihafal ya, kalau mau difoto nggak apa-apa, nanti dihafal. Dan buku yang sudah kita bagikan dahulu itu insya Allah ada di situ semuanya, bisa dibaca. Dan kalau kita sering baca, seolah hafal sendiri biasa. Ya, apalagi kalau sehari sampai 5 kali, nggak terasa kita hafal sendiri. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Yang mau bertanya Pak. Ya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu di ya. Barakallahu fiik. Untuk lafaz yuhyi wa yumit ini seingat ana ini di zikir pagi dan petang. Yang tadi disebutkan 10 kali tadi. Ya, itu dibaca untuk zikir pagi dan petang. Bukan setelah sholat 5 waktu. Nah. Dan kalau yang yuhyi wa yumit ini sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir saja. Itu untuk zikir pagi dan petang. Adapun Allahumma la mani'a lima a'tait sampai akhir, maka ini untuk setelah sholat 5 waktu. Baik. Dapat. Cukup? Ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah, alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Sampai bertemu kembali insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.